Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Indah Layang Sari. Teman-teman udah kenal sama aku kan? Jangan-jangan ada yang belum kenal nih. Bagi teman-teman yang belum kenal sama aku dan belum nonton video perkenalan aku, bisa cek di video ini ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama mengenai teori sastra. Eits, sebelum itu teman-teman bantu aku untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, membahas mengenai teori sastra, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu sastra? Sastra berasal dari kata susastra yang mempunyai arti tulisan yang baik. Tetapi karena terjadi erosi bahasa, sehingga saat ini kita jarang mendengar orang-orang mengatakan susastra. Lazimnya orang-orang hanya mengatakan sastra saja. Kata sastra merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Sa memiliki arti mengajar, mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi. Dan tra memiliki arti alat atau sarana. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sastra adalah alat atau sarana melalui tulisan yang baik dan indah yang dapat mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk bagi penikmatnya. Sastra merupakan cabang dari seni yang usianya sudah cukup tua. Pada awalnya, sastra adalah sebagai pemagar budaya, pelestarian budaya, dan pendokumentasian budaya. Semua ruang lingkup kehidupan terdokumentasi ke dalam sastra. Oleh karena itu, sastra telah menjadi bagian pengalaman hidup manusia sejak zaman dahulu. Seperti halnya pantun, dongeng, balada, pepatah ataupun peribahasa untuk memberi nasihat, hiburan ataupun mencurahkan isi hati setiap masyarakat sejak zaman dahulu. Melalui sastra, kita dapat mencurahkan isi hati dan pikiran kita. Sekarang mari kita membahas mengenai ruang lingkup ilmu sastra. Ilmu sastra sendiri memiliki 3 aspek, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ruang lingkup ilmu sastra yang pertama yaitu teori sastra. Teori sastra terdiri dari 2 kata, yaitu teori dan sastra. Teori secara umum dapat diartikan sebagai suatu arah, cara, langkah-langkah, dan suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pada pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Dan sastra memiliki arti tulisan yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Aku punya satu pertanyaan nih. Mengapa kita perlu mempelajari teori sastra? Teman-teman ada yang tahu tidak? Ya, kita perlu mempelajari teori sastra agar kita tahu bagaimana arah, asal-usul, dan sejarahnya suatu karya sastra. Selain itu, agar kita dapat memahami dan menikmati suatu karya sastra itu sendiri. Bagaimana cara kita menikmati suatu karya sastra? Kita dapat menikmati suatu karya sastra dengan cara yang pertama, mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya, atau yang biasa disebut dengan pendekatan ekspresif. Maksud pendekatan ekspresif yaitu saat kita menikmati suatu karya sastra, kita mencari tahu dulu nih asal-usul dibuatnya karya sastra tersebut atau mencari tahu tentang pengarangnya. Cara menikmati karya sastra yang kedua yaitu tanpa mengaitkan
karya sastra dengan pengarangnya, atau yang biasa disebut dengan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah menikmati karya sastra tanpa perlu mengetahui pengarangnya. Yang perlu kita lihat hanya struktur intrinsiknya saja, seperti amanat dan perwatakan. Cara menikmati karya sastra yang ketiga yaitu mengaitkan karya sastra dengan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan pendekatan mimetik. Maksudnya, karya sastra itu ungkapan atau rekaman situasi di masyarakat pada saat itu dan melihat respon masyarakat bahwa karya sastra tersebut dapat diterima atau tidak. Yang keempat, dengan cara mengaitkan karya sastra dengan pengarang dan masyarakat penikmatnya. Maksudnya, jika kita ingin menciptakan suatu karya sastra, sebaiknya kita langsung melakukan survei atau wawancara tentang apa yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Unsur karya sastra. Unsur karya sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur estetika dan yang kedua yaitu unsur etika. Unsur estetika adalah unsur keindahan dari karya sastra, seperti pemilihan diksi yang digunakan, sehingga membuat suatu karya sastra indah untuk dibaca dan didengar. Dan unsur etika adalah unsur manfaat atau pesan yang diperoleh saat kita membaca dan mendengar suatu karya sastra. Ruang lingkup ilmu sastra yang kedua adalah sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari dan menyelidiki perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari sejarah sastra ini, kita dapat mengetahui perkembangan sastra dari masa ke masa. Dan ruang lingkup ilmu sastra yang ketiga adalah kritik sastra. Kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari karya sastra dengan memberi pertimbangan dan penilaian atas baik buruknya serta kekuatan dan kelemahan suatu karya sastra. Tiga aspek ini sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana tidak? Jika kita ingin mengkritik suatu karya sastra, kita harus tahu dulu teori apa yang akan kita gunakan dan bagaimana sejarah karya sastra tersebut. Jika kita ingin mengetahui sejarah karya sastra itu, kita harus tahu dulu teori apa yang akan kita gunakan dan bagaimana kritik orang-orang terhadap karya sastra itu sendiri. Dan jika kita ingin mempelajari teori sastra, kita harus tahu dulu sejarah atau seluk-beluk diciptakan karya sastra tersebut dan bagaimana pandangan atau kritik orang-orang terhadap karya sastra tersebut. Nah, sekian pembahasan mengenai teori sastra dari aku, semoga bermanfaat. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.